Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Kita masih akan melanjutkan materi peluang. Kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Nah, nanti apa saja yang dipelajari pada materi kejadian majemuk ini? Yang pertama, kejadian saling lepas, kemudian kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian tidak saling bebas. Baiklah, kita pelajari satu persatu tentang kejadian majemuk ini. Yang pertama, kejadian majemuk, pengertiannya, beberapa kejadian dapat dikombinasikan untuk menghasilkan suatu kejadian baru. Kejadian baru ini disebut kejadian majemuk. Jadi, kejadian majemuk diperoleh dari kombinasi beberapa kejadian yang akan menghasilkan suatu kejadian baru. Yang pertama, kejadian saling lepas. Dua kejadian disebut saling lepas jika irisan dari dua kejadian itu merupakan himpunan kosong. Himpunan A dan B dikatakan dua kejadian saling lepas jika A irisan B sama dengan himpunan kosong. Berdasarkan teori himpunan, kita peroleh P A union B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, jika PA irisan B itu 0, maka PA union B sama dengan PA ditambah PB. Nah, supaya lebih jelas, kita ke contoh soal. Sebuah dadu bermata 6 dilantunkan 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu ganjil atau genap? Nah, sekarang mata dadu ini dilantunkan sekali, maka NS-nya 6. Kemudian A adalah kejadian muncul mata dadu ganjil, maka A-nya 1, 3, 5. Jadi NA-nya ada 3. Maka peluang kejadian A sama dengan 3/6. Sama dengan setengah. Kemudian yang B adalah kejadian muncul mata dadu genap. Yang genap adalah 2, 4, 6. Maka NB-nya 3. PB sama dengan 3/6. Sama dengan setengah. Sekarang kita lihat apakah ada mata dadu yang sama di kejadian A atau B. Karena tidak ada yang sama, maka irisannya kosong. Sehingga PA union B sama dengan PA ditambah PB. Sama dengan setengah ditambah setengah, hasilnya 1. Contoh yang kedua, 2 buah dadu dilempar bersama. Berapa peluang muncul mata dadu yang jumlahnya 3 atau 10? Sekarang kita cari NS-nya, karena 2 buah dadu maka NS-nya 36. Misalkan A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu 3. Yang jumlahnya 3 adalah 1 dan 2, 2 dan 1. Maka NA-nya 2. PB sama dengan 2/36. Sekarang yang B muncul mata dadu 10. Nah, yang 10 ini 4, 6, 5, 5, 6, 4. Berarti NB-nya ada 3. PB-nya 3/36. Nah, dari dua kejadian ini apakah ada yang sama? Nah, ini tidak ada yang sama, maka irisannya 0. Sehingga PA union B sama dengan PA ditambah PB. Sama dengan 2/36 ditambah 3/36. Sama dengan 5/36. Sekarang kejadian tidak saling lepas.
Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian itu saling beririsan. Jika A dan B tidak saling lepas, maka peluangnya dapat dihitung dengan rumus PA union B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Contoh, dari setumpuk kartu bridge akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan berapa peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna hitam. Nah, dari seperangkat kartu bridge maka NS-nya 52. Nah, sekarang misalkan yang A kejadian terambilnya kartu as. Nah, kartu as ada 4, berarti NA-nya 4. Maka peluang kejadian A terambilnya kartu as 4/52. Yang B, kejadian terambil kartu berwarna hitam. Maka NB-nya 26. Karena kartu berwarna hitam ada 26. Maka PB-nya 26/52. Nah, dari dua kejadian ini apakah ada yang sama? Jadi kartu as ini ada yang berwarna hitam. Jumlahnya ada 2. Nah, karena ada 2 kartu as berwarna hitam, maka kejadian tersebut tidak saling lepas. Sehingga jumlah irisannya ada 2. Sehingga PA irisan B sama dengan 2/52. Maka kita masukkan ke rumusnya PA union B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B sama dengan 4/52 ditambah 26/52 dikurangi 2/52. Hasilnya 28/52, kita sederhanakan 7/13. Sekarang kejadian saling bebas. Dua kejadian disebut saling bebas jika kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Secara umum, jika A dan B merupakan dua kejadian yang saling bebas, maka peluang A dan B adalah PA irisan B sama dengan PA kali PB. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Dua buah dadu bermata 6 yang terdiri atas warna merah dan putih ditos bersama-sama 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu merah dan kurang dari 3 untuk dadu putih? Nah, di sini ada kata dan, maka ini kejadian saling bebas. Kalau tadi pakai kata atau, itu kejadian saling lepas. Nah, itu cara untuk membedakan soal yang kejadian saling lepas dan saling bebas. Kita kerjakan. Kita cari dulu yang pertama untuk dadu berwarna merah. NS-nya berarti 6. Nah, hanya ini kejadian muncul mata dadu lebih dari 4. Maka hasilnya 5 sama 6. NA-nya 2, PA-nya sama dengan 2/6. Sekarang NS yang dadu warna putih sama ya, 6, NS-nya 6. Nah, yang B kejadian muncul mata dadu kurang dari 3, maka 1 dan 2. NB-nya sama dengan 2, maka PB 2/6. Jadi PA irisan B sama dengan PA kali PB sama dengan 2/6 dikali 2/6 sama dengan 4/36. Disederhanakan jadi 1/9. Lanjut contoh soal berikutnya. Kotak 1 berisi 3 bola merah dan 2 bola putih.
Kotak 2 berisi 5 bola merah dan 4 bola putih. Dari masing-masing kotak diambil sebuah bola secara acak. Berapa peluang terambilnya bola merah dari kotak 1 dan bola putih dari kotak 2? Sekarang kotak yang pertama berarti NS-nya 5, 3 bola merah dan 2 bola putih. Nah, kejadian terambil bola merah dari kotak 1, kita misalkan ini A, maka NA-nya ada 3, karena bola merahnya ada 3 di kotak 1. Maka PA sama dengan 3/5. Sekarang di kotak 2, jumlahnya ada 9, maka NS-nya 9. Nah, sekarang yang B, misal kejadian terambil bola putih dari kotak 2, maka NB sama dengan 4. Nah, karena di kotak 2 bola putihnya 4, maka PB sama dengan 4/9. Maka PA irisan B sama dengan PA kali PB, sama dengan 3/5 dikali 4/9. Sama dengan 12/45. Disederhanakan 4/15. Sekarang kejadian tidak saling bebas atau disebut juga kejadian bersyarat. Dua kejadian dikatakan tidak saling bebas jika terjadinya salah satu dari kejadian itu ataupun tidak terjadinya akan mempengaruhi kejadian lain. Jika A dan B tidak bebas, maka peluangnya dapat dihitung PA irisan B sama dengan PA kali PB dengan syarat A. Dengan PB dengan syarat A merupakan peluang terjadinya B setelah terjadinya A. Contoh, dalam sebuah kantong terdapat 10 kelereng yang terdiri dari 6 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Diambil 2 kelereng satu persatu tanpa pengembalian. Berapa peluang terjadinya kedua-duanya kelereng putih? Kita cari NS-nya dulu, karena 6 kelereng merah dan 4 kelereng putih, maka NS-nya ada 10. Kemudian misalkan A adalah kejadian muncul kelereng putih pada pengambilan pertama. Jadi NA-nya sama dengan 4 karena kelereng putihnya 4. Kemudian peluangnya PA sama dengan 4/10. Nah, setelah diambil satu kelereng putih, ini tidak boleh dikembalikan lagi karena di sini ada syarat tanpa pengembalian. Maka jumlah kelereng yang ada di dalam kantong sekarang tinggal 9. Sekarang misalkan B muncul kelereng putih pada pengambilan kedua, maka NB dengan syarat A sama dengan 3. Karena kelereng putihnya tadi sudah diambil 1, tidak dikembalikan lagi, berarti sisanya tinggal 3. Maka peluangnya 3/9. Karena kelerengnya tinggal 3 dari 9 kelereng. Maka PA irisan B hasilnya 4/10 dikali 3/9 sama dengan 12/90, disederhanakan 2/15. Contoh yang kedua, dari setumpuk kartu bridge akan diambil satu kartu secara berturut-turut sebanyak 2 kali. Tentukan peluang bahwa terambil pertama as dan yang terambil berikutnya keriting. Kartu as berarti NS-nya 52, kemudian kejadian muncul as pada pengambilan pertama, kita misalkan A, maka NA-nya 4, karena kartu asnya ada 4. Kemudian peluangnya 4/52. Kemudian muncul keriting pada pengambilan kedua. Nah, keritingnya sudah diambil 1, yaitu pada kartu as keriting, berarti jumlah keritingnya tinggal 12.
Karena jumlah keriting totalnya ada 13, sudah diambil 1 tinggal 12. Maka PB A sama dengan 12 per 51. Ini sudah diambil 1. 52 dikurangi 1, jadi 51. Maka PA irisan B sama dengan 4 per 52 kali 12 per 51. Sama dengan 12 per 663 sama dengan 4 per 221. Nah, setelah kalian pelajari materi peluang kejadian majemuk, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Demikian pembahasan kita untuk materi peluang kejadian majemuk. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.